bahwa setiap pengharapan pergumulan yang kita alami biarlah saat ini, in moment like this, I lift up my hand, Lord. I want to sing hallelujah. I love you. Biarlah kita angkat lagu ini sebagai saat berdoa kita pribadi. Ketika dari pagi sampai saat ini kita sudah sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi kita bersyukur jika pada malam hari ini, di sore ini, kita boleh mengikuti undangannya untuk hadir di tempat ini. Mari sebelumnya kita buka dengan tanda tangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menikmati saat ini.
ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat buat kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang setia. Di saat kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kasih-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan-Mu hari demi hari di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Betapa kami sungguh tidak dapat membalas kasih-Mu Bapa. Biarlah Kau lihat kami yang semua yang hadir di tempat ini. Biarlah kami boleh menaikkan puji-pujian. Biarlah pujian kami menjadi rupa yang harum buat Engkau Tuhan. Karena dengan apa dapat kami membalas sebaik-kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini kami satukan hati kami bahwa firman Tuhan digenapi di tempat ini, dan biarlah setiap pujian-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Lambaikan tangan yang depan semua. Coba tengok kiri kanan depan belakang. Beri senyum yang terang. Karena langit dan bumi memuji Dia. Apalagi kita yang ada di sini. Amin. Mau memuji Dia? Siap? Angkat tangannya yang siap. Amin. Karena langit dan bumi akan berlalu. Firman Tuhan tetap untuk selamanya.
saudara dan saya. Namanya yang sungguh indah, karena sungguh tiada nama lain di muka bumi yang begitu menjadi kekuatan kita. Ketika kita menyebut namanya, ada kuasa, karena penebusannya tidak sia-sia buat kita semua yang hadir di sini. Sungguh Dia yang terindah di dalam hidup saudara dan saya. Dia yang begitu pertolongan yang tidak pernah terlambat buat saudara dan saya, yang termanis di dalam hidup saudara dan saya. Kita katakan, kita masuk lebih dalam lagi. Kita ingin menyenangkan hatinya. Kita ingin katakan dari dalam hati kita bahwa sungguh Tuhan, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis di dalam hidupku. Aku boleh ada sampai saat ini, sungguh semua hanya karena kemurahan. Tiada nama lain di muka bumi ini yang mempunyai kuasa selain nama Yesus. Hidup
jadikanlah saat ini momen yang terindah di mana Tuhan berbicara kepadamu di dalam hati. Dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Terima kasih untuk momen pada malam hari ini ya Bapa. Kapan terakhir kami katakan Kau yang terindah, Kau yang termanis. Karena kami semua sibuk dalam pikiran kami, dalam kegiatan kami. Malam hari ini kami bersyukur Kau mengundang kami yang haus, yang lapar akan firman. Kami semua di sini sudah merasakan, sudah mengejar betapa baiknya Tuhan, pertolongan-Mu yang tidak pernah hilang. Ajar kami untuk boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendapat kekuatan melalui hamba-Mu berada di Hartono. Tetapi pakai dia untuk menyampaikan kabar sukacita yang dari Engkau. Ada kuasa di dalam nama. Pakai dia ya Bapa, supaya ketika pada saat kami pulang, kami mendapat kekuatan yang baru. Kami mendapat kelegaan, kami mendapat pengharapan dari Engkau. Terima kasih Bapa untuk momen yang indah pada malam hari ini. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Ibu Saudara. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Suara saya terdengar sampai belakang ya? Oke, puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu semua, saya bisa hadir di sini di PMD Udah di Kudus ya. Ini rasanya pertama kali saya hadir secara offline di sini. Terakhir saya mewartakan di sini mungkin pada zaman pandemi, waktu itu masih di Zoom ya, online ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang dulu hadir di Zoom malam ini juga hadir, tapi mungkin mayoritas belum kenal saya, belum tahu karena baru pertama kali hadir secara offline ya. Perkenalkan, nama saya Gary, tadi disebut sama WO-nya. Saya berasal dari paroki MKK, Bapak Ibu ya. Saya berasal dari paroki MKK. Saat ini saya aktif melayani di komunitas Project 37, di mana saya sebagian besar melayani dewasa muda dan pasutri muda. Selain di komunitas, saya juga saat ini dipercaya menjadi koordinator dari kepemudaan BPK PKK KAJ, atau mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan sebutan YCCR Jakarta. Saya menjadi pewarta itu sejak tahun 2011, jadi kurang lebih sudah 12 tahun Bapak Ibu semua. Tapi mungkin hampir 80% pelayanan saya itu banyakkan di anak muda. Baru belakangan ini diundang di PD umum, jadi mungkin Bapak Ibu masih jarang melihat saya, gitu ya. Ini by the way di sini semua ya. Yang sebelah sini minta maaf kalau saya agak jarang nengok ya.
Oke, saya sudah menikah, Bapak Ibu. Anak saya 2. Yang pertama itu usianya 7 tahun, yang kedua 4 tahun. Usia pernikahan saya sudah 8 tahun, ya. Jadi tantangan bagi saya saat ini adalah waktu, ya, untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk pelayanan. Sehari-hari saya bekerja sebagai profesional. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu semua supaya dapat bagi waktu dengan bijak sehingga bisa penuh hati terus buat Tuhan. Amin, ya. Itu perkenalan dari saya. Bapak Ibu panggil Giri aja, Bro Giri boleh, jangan panggil Pak, ya. Jangan panggil Pak, jangan, karena mungkin usia saya sama kali dengan usia anak Bapak Ibu atau keponakan kali ya, atau sepupu atau whatever. Jadi tolong panggil saya Giri atau Bro Giri boleh lah, jangan panggil Pak, ya. Tema hari ini saya akan bawakan yaitu menuju tanah terjanji, ya. Bapak Ibu semua, tema hari ini menuju tanah terjanji. Kita hidup bukan cuma sekedar untuk nanti mati masuk surga, ya, bukan. Tanah terjanji bukan berarti surga nanti ketika kita sudah mati. Tetapi Tuhan kita, Allah kita itu adalah Tuhan orang hidup. Dia bukan Tuhan orang mati, Bapak Ibu. Jadi saat ini juga di dunia selama kita masih hidup, kita bisa masuk ke yang namanya tanah terjanji. Amin. Kita selalu doa Bapak kami, ya. Bapak kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya saat ini pun di bumi kita bisa menghadirkan kehendak Tuhan seperti di dalam surga. Artinya apa? Surga atau tanah terjanji bukan berarti nanti kalau udah mati baru kita bisa sampai. Tapi saat ini juga di dunia, saya, Bapak Ibu, kita semua bisa merasakan itu. Tapi ada caranya, ya, ada caranya. Gimana caranya? Kita mau belajar pada malam hari ini, ya. Ya, nggak kelihatan ya? Aduh, mohon maaf ya, ternyata jaraknya jauh. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat kisah hidup bangsa Israel di Perjanjian Lama, itu mereka mengalami yang namanya masa perbudakan, betul ya? Mereka diperbudak di tanah Mesir. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka nih dari perbudakan. Tetapi alih-alih dia masuk ke tanah terjanji, Musa malah membawa Israel melewati yang namanya padang gurun sebelum sampai ke tanah terjanji. Alkitab mencatat bangsa Israel itu 40 tahun lamanya di padang gurun, lama baru sampai masuk ke tanah terjanji. Dan ketika di padang gurun, bangsa Israel itu marah-marah, bersungut-sungut sama Musa kan. Musa, kalau tahu begini mah lo gak usah bebasin kita lah. Ngapain lu bebasin kalau ternyata padang gurun dan tanah terjadi, enakan di Mesir kalau begitu. Marah-marah bangsa Israel. Kisah bangsa Israel ini sedikit banyak menggambarkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Dalam hidup ini kita ada fase masa perbudakan. Yang pertama, diperbudak oleh dosa, kedagingan, cara pikir kita yang salah atau whatever. Lalu kita ketemu Musa dalam kehidupan. Entah Bapak Ibu ketemu ketua PD, entah Bapak Ibu ikut retret, ikut SHDRK, ketemu Tuhan, gitu ya. Tapi setelah memutuskan itu Tuhan, alih-alih hidup enak, kok malah jadi padang gurun. Kerjaan gue gak beres-beres Tuhan, masalah gue masih banyak, sakit gue kok gak sembuh-sembuh. Ya, seringkali kita mengeluh sama Tuhan masih ya. Mana tanah terjanjinya, katanya itu Tuhan enak, ini malah masalah gue gak kelar-kelar. Sering kita komplain seperti itu sama Tuhan ini. Ini PD gue tetap aja kok begini dulu ya keadaannya. Kok orang tua gue, pasangan gue, anak gue masih aja kurang ajar kan. Gue ikut Tuhan loh padahal. Kok sakit gue gak sembuh-sembuh. Itu pewarta bilang katanya Roh Kudus menyembuhkan nama segala macam, kok gak sembuh-sembuh. Mana pada tanah terjanjinya. Kalau gitu bilang gue dosa aja deh. Ngapain gue disembuhkan? Ya. Seringkali kita komplain sama Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kenapa sih padang gurun Tuhan izinkan terjadi? Kita next dulu ya. Nah, ini nggak kelihatan juga ya. Oke, yang kelihatan mungkin bisa lihat ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu, yang namanya padang gurun itu panas, gersang, nggak ada air, nggak ada makanan. Ya. Capek ya kalau jalan di padang gurun, haus, lapar, banyak binatang buas dan sebagainya. Bangsa Israel, kalau kita baca di kitab Keluaran, mereka nggak siap melewati yang namanya padang gurun. Mereka bersungut-sungut di sini.
marah-marah, menyalahkan keadaan. Mereka nyembah berhala, ya, mereka memuja Tuhan, sehingga akhirnya 40 tahun lamanya di padang gurun. Bapak Ibu semua, seringkali kita pun memiliki mental seperti bangsa Israel. Ketika ada masalah terjadi, padang gurun kehidupan terjadi, kita menyalahkan Tuhan. Kita tanya, Tuhan ini benar gak sih? Malah jangan-jangan kita ragu, kita nyembah berhala juga. Datang ke orang pintar, tanya, ini benar gak sih? Bapak Ibu semua, message yang pertama malam hari ini, padang gurun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita semua memiliki iman yang asli, iman yang genuine, bukan iman nebeng. Atau iman nebeng? Iman nebeng itu iman apa kata orang. Kata tuh kuarta Tuhan menyembuhkan. Kata itu orang Tuhan tuh maha baik menolong. Bapak Ibu semua, itu semua padang gurun Tuhan izinkan terjadi supaya kita punya pengalaman pribadi ditolong oleh Tuhan. Punya iman yang asli, gak nebeng, gak kaleng-kaleng. Seringkali kita punya iman kaleng-kaleng ya. Gue mau ke PD kalau kuartanya yang kondang. Kalau kuartanya orang muda gak mau datang. Misalnya gitu ya. Gue ke gereja kalau romonya yang asik mau milihnya. Gue mau ke PD, mau pelayanan kalau nanti ada yang puji gue, kalau gak ada yang puji gue nanti gue mau taber, mundur tanpa berita, gak mau pelayanan lagi. Gitu ya. Bapak Ibu, seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadang dulu, tapi Tuhan izinkan terjadi supaya kita punya pengalaman iman pribadi. Karena nanti di tanah terjanji itu sungguh-sungguh kita bisa intim dengan Tuhan. Amin. Itu tujuannya pada bulan Tuhan kita. Semakin kita bersumur-sumur, semakin Bapak Ibu komplain, semakin marah-marah, semakin nyalain keadaan, semakin lama di padang gurun. Bangsa Israel udah lama 40 tahun. Saya mau tanya dong di sini siapa yang paling muda, berapa usianya? Oh ini ya, berapa usianya ya Irfan? 23. Ya. Kalau 40 tahun lagi baru bisa merasakan kata kerjanya, berarti 63 bro. Yang usianya udah 60 tambah 40 tahun berapa lama? 100 ya, kalau nyampe 100 ya kan? Nah, Bapak Ibu semua, semakin kita bersumur-sumur semakin lama. Jadi kuncinya kalau kita mau cepat melewati padang gurun sampai tanah terjanji, as simple as taat. Tahun 2018 saya sama keluarga saya, sama anak saya pertama, karena yang kedua belum lahir, sama kedua orang tua saya, kami berlibur ke Hong Kong, Bapak Ibu. Kami mau lihat Disneyland Hong Kong, gitu ya, mau ajak anak saya pertama. Kalau pergi ke Disneyland itu kan dari pagi sampai malam. Kami pergi dari pagi sampai malam. Ketika sudah pulang, itu udah mau tutup tuh Disneyland gitu ya. Kami udah capek, kami lapar. Kami rasanya pengen buru-buru pulang ke hotel, mau makan dan tidur, gitu ya. Ketika mau meninggalkan Disneyland, karena saya paling muda, saya jadi petunjuk jalan. Zaman sekarang kalau ke luar negeri, mau dalam Google Map cukup Bapak Ibu. Tinggal masukin tujuannya mau kemana, itu dikasih tahu nanti. Naik kereta apa, naik bus apa, semua keluar. Saya masukin, saya ingin jalan. Papa mama saya, istri saya malah saya ikutin kan, jalan kaki. Tapi karena papa saya kelaparan dan kecapean, dia marah-marah. Dia bilang begini, "Ya, lu bener gak sih pimpinnya? Kok kayak gak nyampe nih?" Bener Pak, ini Google Map bilang jalan dulu, nanti baru ada stasiun bus, kita naik satu, baru ke MRT. Dari tadi dia muter-muter gak nyampe-nyampe, ini salah lu baca mapnya. Bener Pak, bener nih, percaya aja nih udah ikutin aja hasilnya. Jalan, dasar udah lapar gitu kan, orang tua kalau udah lapar, emosi ini bawaan. Bapak saya di sini nggak ada, nggak ada. Bapak saya, dia marah gitu kan, dia ngomong lagi, ini nyampe nggak sih kira-kira? Naik mana? Kok nggak nyampe stasiunnya? Lu salah lu, udah sini, biar papa yang pimpin jalan. Biar papa yang pimpin jalan. Oh oke, ya silahkan saya bilang. Dia pimpin jalan, Bapak Ibu. Muter. Tadi ada 7-Eleven, kok kita lewat lagi? Muter lagi. Ternyata saya lihat, wah ini kita masih di blok yang sama. Kita nggak pindah. Ayo, kamu pimpin lagi deh. Ya udah, akhirnya saya pimpin lagi jalan, akhirnya kami nyampe. Dari yang harusnya cuma 45 menit Bapak Ibu sampai ke hotel, karena papa saya ngeyel, marah-marah, berontak, mau pimpin jalan, jadi 2 jam baru nyampe ke hotel. Paham maksudnya Bapak Ibu ini? Apapun masalah kita saat ini, seberat apapun padang gurun Bapak Ibu semua,
Cobalah belajar untuk taat. Jangan nyembah berhala, jangan marah-marah, jangan nyalain Tuhan, jangan bersungut-sungut. Semakin itu kita lakukan, semakin lama kita dilewati padang gurun. Ya. Nah, di padang gurun, ketika bangsa Israel itu berontak, marah-marah, segala macam nyembah berhala, Tuhan memberikan yang namanya 2 loh batu, betul? 10 perintah Allah melalui Musa di atas gunung Sinai. Kira-kira pernah nggak sih kita bertanya, Tuhan, lu jahat banget sih, udah hidup gue susah nih ya, padang gurun, lu kasih gue banyak aturan main lagi, lu kasih gue perintah banyak banget, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, suruh memberi, suruh ngampuni, lu nggak tahu gue bokeh, lu suruh ngampunin, gila, hidup gue dibawa kabur sama itu, utang nggak dibalikin, lu suruh ngampunin, tuh gila kali Tuhan. Anak gue udah kurang ajar, durhaka, lu suruh ngampunin, sakit jiwa lu Tuhan. Orang tua gue udah ninggalin gue, udah kawin cerai, gue suruh ampunin, wah lu gila Tuhan. Bapak Ibu seringkali itu kita alami. Tetapi kebenarannya di perjanjian lama, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah, sama kayak kita marah-marah dalam keadaan gitu ya, Tuhan kasih perintah Allah. Kenapa Tuhan kasih perintah Allah? Bapak Ibu, setiap perintah atau firman yang keluar dari mulut Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi lebih pada untuk kepentingan kita. Tuhan gak ambil untung sama sekali dari perintahnya, tapi ada lebih untuk pada kebaikan kita. Saya punya anak yang pertama usia 7 tahun, udah mulai ngeyel Bapak Ibu. Saya bikin perintah, setiap malam kamu kalau mau tidur harus gosok gigi. Kalau kamu habis gosok gigi makan lagi, then you need to gosok gigi lagi, baru tidur. Dia marah-marah. Papa nggak, tapi jahat, nggak sayang aku ya katanya. Nggak tahu udah ngantuk, bisa gosok gigi lagi. Iya, kamu mesti gosok gigi lagi. Kenapa kami nggak sayang? Bukan kami nggak sayang. Justru karena saya sayang sama kamu, makanya saya kasih perintah ini. Kenapa? Kalau nanti kamu sampai sakit gigi, kamu mesti ke dokter gigi, kamu kesakitan, saya sebagai bapakmu akan jauh lebih sedih melihat kamu kesakitan karena sakit gigi. Kurang lebih itu ajaran Tuhan buat kita semua, Bapak. Jadi kalau Tuhan malam ini bilang suruh ampunin, bukan karena tahu rasanya sakit, tapi He must know, Bapak Ibu, kalau kita nggak ngampunin, itu akan lebih parah buat kita. Sama seperti kita nyimpan racun dalam tubuh, sampah yang membuat kita justru malah kesakitan. Makanya Tuhan bilang ampunin. Kalau Tuhan bilang suruh beri, saat ini beri. Bukan dia nggak tahu kita bokeh, Tuhan tahu kita bokeh. Tapi Tuhan mau ajar kepada kita semua bahwa Dialah Sang Pemberi. Uang yang Tuhan kasih lipat dari Dia. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi setiap perintah yang Tuhan kasih, Tuhan nggak mau, tapi lebih kepada kebaikan kita semua. Ya. Bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, kalau kita punya seorang ayah itu dokter yang hebat. Bapak Ibu pernah ke dokter? Pernah ya? Dokter kalau yang hebat itu ngantrinya panjang banget. Bookingnya mesti dari 1 bulan sebelumnya baru dapat nomor, betul ya? Ngantri. Bayangkan ayah kita, bapak kita itu seorang dokter yang hebat. Ya, pasiennya banyak, ngantri setiap hari sampai malam. Kira-kira ketika dia pulang ke rumah, apakah dia akan seperti ini? Dia akan sampaikan ke anaknya, dia akan bilang begini, nah, terserah, makan apa aja, berbuat kesukaanmu, terserah, tidur begadang, silahkan. Papamu dokter yang hebat, kamu sakit apapun, apa sembuhkan. Atau dia akan seperti ini, nah, papa nih udah banyak ketemu pasien sakitnya aneh-aneh. Oleh karena itu papa minta kamu jangan begadang ya, kamu makan teratur, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, karena papa nggak mau kamu sama kayak mereka sakit-sakit. Kira-kira dia akan seperti yang pertama atau yang kedua, Bapak Ibu? Yang kedua. Jadi kalau saat ini Tuhan kasih aturan lain, firman-Nya, perintahnya Tuhan berikan kepada kita semua, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi lebih pada untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah bilang Tuhan nggak ngerti masalah kita, Dia tahu. Justru Dia kasih tahu caranya bagaimana. Ya. Next, Ulangan 8 ayat 5. Kita baca Bapak Ibu, kelihatan nggak? 1, 2, 3. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya, seperti bapa sayang anaknya.
Demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu semua, Tuhan mencintai kita seperti Bapa sayang anaknya. Oleh karena itu tadi di ulangan dibilang dia mengajari kita. Bahasa Inggris itu bagus Bapak Ibu. A man discipline his son. Seperti seorang bapa mendisiplinkan anaknya. Itulah dia kepada kita semua. Seringkali kita kalau dikasih perintah aturan kita nggak ngerti ya. Bapak Ibu, anak saya masih nggak paham tuh. Kita kalau masih bayi rohani, masih belum dewasa iman, kita nggak ngerti Tuhan buat apa sih. Gue nggak ngerti nih, gue mesti ngambilin, gue mesti memberi, gue mesti mengasihi orang, gue nggak ngerti. Tapi semakin kita bertumbuh, dewasa dalam iman, kita makin ngerti apa maksud Tuhan di balik semua yang kita hadapi. Terkadang kita hanya melihat apa yang tampak oleh mata, Bapak Ibu. Di depan mata, ya, yang sejauh kita bisa melangkah, kita ada pusing. Tapi Tuhan mampu menembus itu semua. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Amin. Nanti semua disediakan sama Tuhan, amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, patuhi firman. Perintahnya Dia saat ini adalah untuk taat, ya. Hanya diperlukan sebuah pintu kunci kecil untuk kita bisa masuk ke gerbang kemuliaan, ya. Setiap pintu, mau segede apapun pintunya, kuncinya selalu kecil, betul? Saya nggak pernah lihat kunci segede pintunya, saya nggak pernah lihat. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke gerbang kemuliaan, masuk ke dalam pintu tanah terjanji, satu kuncinya, yaitu ketaatan. Semakin kita taat, semakin cepat kita sampai ke tanah terjanji. Ya. Itu perjanjian lama. Berikutnya saya masuk ke perjanjian baru. Nah, Matius 11:28 sampai 30. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, ini ayat yang sering dipakai sama semua PD ini. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang berpasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, ini ayat udah pada hafal. Apalagi ayat pertama. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat dipakai semua PD, semua KRT penyembuhan. Ya, sering banget dipakai, kita udah hafal. Tapi saya mau jelaskan ke Bapak Ibu perikop latar belakangnya. Ya. Pada masa itu orang Yahudi udah depresi, udah burn out dengan segala macam peraturan yang dibuat oleh ahli Taurat, seakan-akan nggak pernah bisa dipenuhi oleh manusia. Ya, depresi, orang yang mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Mereka burn out, mereka depresi, makanya mereka letih, lesu dan berubah berat. Aduh, capek dan segala macam aturan. Kayaknya gua nggak bisa penuhi itu semua. Lalu Tuhan Yesus datang dan Dia menawarkan hal yang lain. Kita baca ayat berikutnya ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bapak Ibu, sekali ayat ini kita lupa habis itu apa ayatnya. Kita cuma ingat yang pertama, datang kepada Tuhan akan diberi kelegaan. Tapi Yesus bilang dan berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kalau Tuhan Yesus bilang pikul kuk yang kupasang, berarti di luar sana ada kuk yang bukan berasal daripada Tuhan. Betul? Makanya Yesus nawarkan hal yang lain. Apa itu kok? Apa itu bro? Kuk yang bukan dari Tuhan. Banyak. Dari cara pikir kita yang salah, dari cara hidup kita, dari dosa kita. Kita kebanyakan dengar kata orang, banyak baca berita hoax yang membuat kita mau seperti kalau tidak suka berat. Ya, padahal Tuhan bilang, pikul kuk yang kupasang, artinya ganti kuknya, ganti cara pikirnya, pola pikirnya diganti, bacaannya itu diganti. Cara hidupnya diganti, pola hidupnya diganti, dan ayo ikut aku. Jangan kita cuma baca yang pertama. Banyak orang jadi fakir kayak penyembuhan tuh Bapak Ibu.
Karena penyembuh datang di sini. Bulan depan dia datang lagi ke sana. Dia datang lagi ke sana. Gitu ya. Pendoanya pendoa keliling lagi. Dia tahu, oh kalau ini masalahnya ini nih. Udah hafal. Bapak Ibu, bukan saya menyalahkan itu baik, tetapi ingat yang berikutnya Tuhan mau apa? Pikul yang kuasa. Ganti. Contoh ya, contoh. Karena pelayanan saya banyak kan di orang muda, Bapak Ibu ya. Jadi sharing saya banyak orang muda juga. Ada seorang pasangan baru jadian nih, pacaran, ya kan? Udah 3 tahun, 4 tahun, lalu saya tanya, kapan kalian mau married? Saya bilang, oh udah persiapan kok, udah dari tempat, udah dari gereja, udah mau bayar DP. Oh good, all the best ya untuk persiapannya, puji Tuhan. Saya bilang, nggak berapa lama, selang 6 bulan, saya tanya, gimana marriednya? Di gereja mana? Saya tanya kan, nggak jadi kok. Lah, kenapa nggak jadi? Saya bilang, bukannya udah bayar DP itu segala macam, telepon aja. Saya bilang, iya, karena usia saya sama usia pacar saya beda 6 tahun. Orang tua saya nggak setuju kok, masih Cina. Katanya kalau beda 6 tahun, nanti rumah tangga saya akan nggak akur, akan mati muda. Jadi daripada ribut-ribut keluarga, udah deh saya putusin aja. Jadi saya jomblo lagi kok. Doain ya supaya dapat pacar. Saya bilang, ini aneh gitu kan. Kata siapa? Nggak boleh nikah beda 6 tahun. Ya, seringkali kita terbelenggu oleh cara pikir kita yang salah. Seperti seakan-akan Tuhan jauh, karena terjadi tidak pernah ada. Padahal itu berasal dari hukum kita yang salah. Gereja Katolik tidak percaya begitu. Atau yang kedua deh, yang lebih familiar ceritanya. Saya nemenin teman saya nih mau beli rumah, calon keluarga muda, gitu ya. Lihat rumah, kan kalau cari rumah itu susah ya. Bisa cari yang harganya bagus, lokasinya bagus, KPR improve, betul? Datang nih ke developer, lagi bikin rumah, yang lihat 1-2 developer akhirnya ketemu yang cocok. Harganya bagus, lokasinya bagus, ketika kita lihat rumah contohnya pun bagus, KPR-nya pun udah promo, ya. Jadi kami langsung bayar DP 5 atau 10 juta saya lupa, ada jadi. Dia bayar DP 10 juta. Setelah berapa lama, 3-4 bulan kemudian saya tanya, bro, gimana rumahnya? Kapan jadi? Gak jadi gua ambil bro. Nah, kemarin kan udah bayar 10 juta, angus dong. Iya, rumahnya sih bagus, lokasi bagus, KPR juga gampang. Terus apa lagi? Nah itu, waktu beli, gue lupa nanya nomornya. Ketika gue tanya mau di nomor, ternyata yang rumah nomor 4. Wah, udah bro, jangan ya gue ini entah bonyok gue komplain lah nanti apa, jadi gue gak jadi, gue ambil 10 juta. Temenin gue lagi yuk, doain gue ya cari rumah. Gak mau saya. Yang kayak begini Bapak Ibu, mau didoain sampai pada doanya import juga gak akan bisa. Kenapa? Karena masih memikir, malah mikir ya salah. Kata siapa nomor 4 sial? Yesus nggak bilang. Kata Feng Shui, kata leluhur. Tuhan bukan. Kantor saya nomor 4, Bapak Ibu tahu kaya nomor 4. Bos saya udah 50 tahun kaya raya, gak kurang hartanya. Jadi gak ada itu begitu. Bapak Ibu semua, jangan kita memikul hukum yang salah. Ya, kalau kayak itu susah. Mau kayak kamu menyembuhkan rohnya import dari Amerika juga gak akan bisa. Karena kita masih memikul hukum yang salah. Makanya Tuhan Yesus datang dan dia menawarkan hukum yang lain. Dan dia bilang apa? Belajarlah apa? Dan udah ganti hukumnya, it takes time. Butuh belajar. Ya, proses satu persatu. Kalau Tuhan bilang saat ini suruh memberi, belajar pelan-pelan untuk memberi Bapak Ibu. Gak bisa kasih banyak, kasih sedikit dulu deh. Gak bisa kasih 100.000, kasih 50.000. 50.000 gak bisa kasih 20.000. 20.000 gak bisa kasih 10.000. 10.000 gak bisa, kasih 5.000 deh. 5.000 gak bisa, malu pelit deh. Bapak Ibu belajar dari hal simple. Ampunin. Gak bisa langsung ampunin sepenuhnya, gak bisa lihat muka, pelan-pelan dan udah ketemu mukanya dulu. Gitu ya. Ketemu muka gak bisa, ya udah paling dari mana, boleh di mana, pelan-pelan. It takes time. Seperti Bapak mengajarkan anaknya. Yang namanya anak kalau belajar pelan-pelan ya. Bukannya dia langsung lari, langsung bisa merangkak, langsung bisa lari, enggak. Butuh proses, makanannya enteng dulu, makan berat, makan saringan, baru makan nasi. Nah, sama seperti Bapak kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, ayo kita ganti booknya. Ganti booknya dan kita belajar melangkah bersama dengan Tuhan. Proses yang kita pelajari, datang ke PD, ikut persekutuan, baca firman Tuhan.
minta diajari pelan-pelan. Karena tadi, ya, Tuhan kita bukan Tuhan orang mati, gitu ya. Tuhan kita adalah Tuhan orang hidup. Saat ini pun, saat kita semua masih di dunia, Tuhan mau kita memulai hidup. Yohanes 10 ayat 10, ingat ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya engkau, kita semua, Bapak Ibu, memiliki hidup dan memilikinya dengan segala kelimpahan. Tuhan mau kita punya hidup saat ini. Saya boleh bilang bahwa kekatolikan kita, kekristenan kita itu adalah mengenai cara hidup, Bapak Ibu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti. Nah, cukup. Cara hidup, way of life. Jadi Bapak Ibu semua, kita juga harus belajar mengubah cara hidup, ya, belajar. Mau hidup sehat, ayo makannya yang sehat. Jangan makannya jeroan tiap hari, mau sehat, ya. Mau punya badan yang bagus, olahraga, ya. Cara hidupnya kita ubah. Gak bisa olahraga setiap hari, ya udah pelan-pelan deh seminggu sekali olahraga. Gak bisa makan buah, ya pelan-pelan deh seminggu 2 kali makan buah. Pelan-pelan Bapak Ibu, ya. Sampai akhirnya nanti kita nggak berasa, sampai apa terjadi. Amin, amin ya. Kita next dulu. Nah ini tadi ya, kita ganti booknya dan kita pikul book bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus yang akan membimbing kita hari demi hari. Nah, lalu apa yang Tuhan bilang? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus bilang, pikulah tiket pasar dan belajarlah kepadaku. Belajar apa Tuhan? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa ini lemah lembut? Lemah lembut itu artinya punya hati yang teachable, mau diajar, tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Seringkali kita kalau firman itu keras, kita lebih keras lagi dari firman itu, bener gak? Gila kan yang saya bilang di awal ya, lu gak tau gue dari diselingkuhin bro, mana bisa gue ampunin, lu gak tau gue dibawa kabur bro, brengsek tuh orang, mana bisa gue ampunin, lu gak ditipu sih, lu gak tau. Kita lebih keras dari firman. Gue gak pernah makan buah bro, sayur gue gak doyan, suruh gue makan enak aja lo. Bapak Ibu, seringkali kita lebih keras dari firman. Nah, tapi malam hari itu aku bilang, ayo aku ini lemah lembut. Lemah lembut itu mau belajar pelan-pelan, teachable, tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Kalau kita terus ngeyel Bapak Ibu, kita terus marah-marah, terus berontak, seringkali Tuhan akan menggunakan keadaan untuk membuat kita. Gak perlu kita sampai bangkrut dulu kan Bapak Ibu, supaya kita mau belajar gimana caranya membangun bisnis dalam Tuhan. Gak perlu sampai sakit dulu kan Bapak Ibu, supaya kita mau belajar gimana caranya hidup sehat. Ya. Gak perlu kawin cerai dulu kan, saya sering ngomong sama yang pasangan muda ya. Gak perlu kawin cerai dulu kan, supaya kita mau belajar gimana membangun rumah tangga dengan Tuhan. Seringkali pasangan muda kan malas gitu, kayak di RT itu segala macam gitu kan. Capek hati gitu, mana pertemuannya lama. Nantukin lagi pembicaranya. Bapak Ibu itu dia. Kita harus mau punya hati yang mau diajar, dibentuk, ya. Lalu yang berikutnya apa? Rendah hati. Rendah hati itu apa? Percaya bahwa kita bergantung pada Tuhan dan lebih apa yang kita pikirkan. Karena proses itu panjang terkadang. Dan seringkali di tengah jalan kita akan capek. Maka kita akan bilang, aduh bro, gue udah pacaran sama pewarta kok, tetep aja gue diputusin. Bro, gue udah memberi banyak ke gereja, tapi gue gak kaya-kaya. Seringkali kita kecewa kan tengah jalan. Nah, yang berikut Tuhan bilang rendah hati. Di Mazmur dikatakan bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati dan bertumbuh, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan janji dia akan ajarkan, dia akan bentuk secara pelan-pelan. Yang main musik kok boleh jadi musik. Bapak Ibu semua, tadi di awal saya sudah bilang ya, doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Di Injil, Yesus mengatakan, kerajaan surga itu seumpama orang yang bangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Pernah baca ya, Bapak Ibu semua? Rumah di atas pasir itu cepat jadi, cepat gede, cepat jadi, cepat berdiri. Jadi hitungan hari jadi. Tapi yang namanya rumah di atas batu
Itu butuh waktu yang lama. It takes time. Butuh tenaga lebih banyak, butuh materi, uang lebih banyak, butuh keringat lebih banyak. Capek bikin rumah di atas batu. Ya. Wah, kadang kita udah bersumut-sumut aja kan, tapi kapan jadi rumah gitu kan. Rumah di atas batu, capek bikin. Dan seringkali mereka nih yang bikin rumah di atas pasir menipu daya kita, membuat kita bingung gitu kan. Dia bilang, bro, lu ngapain capek-capek bikin rumah di atas batu? Sih ikut gua aja. Lu ngapain ikut pendek? Lu ngapain ikut misa? Lu ngapain pelayanan? Gak ada gunanya. Sini ikut gua. Tuh lu lihat, dalam sekejap gua udah kaya. Lu ngapain capek-capek begitu? Gak usah. Ikut gua sih. Seringkali kita di rumah di atas batu kebingungan ya. Lu bener gak sih begini? Kok dia kayaknya gak ikut Tuhan, dia kaya-kayanya ya, enak hidupnya tuh. Gua udah ikut Tuhan, gua udah segala macam, kok masih lama ini kayaknya. Bapak Ibu, it takes time. It takes time. Waktu yang membuktikan. Rumah di atas pasir cepat jadi. Tapi seiring waktu, ketika musibah terjadi, bencana terjadi, yang namanya rumah di atas pasir sekali terjadi jebrok, hancur dia. Tapi rumah di atas batu karang lama bikinnya lama. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu fondasinya kuat. Mau ada badai hidup, mau ada banjir terjadi, angin topan terjadi, dia tetap stay strong karena dia dibangun di dalam batu yang fondasi. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Bikin rumah di atas batu atau di atas pasir? Tapi Yesus bilang, raja surga seperti rumah di atas kerajaan di atas batu. Jadi saat ini apapun penderitaan Bapak Ibu, perjuangan kita, padang dulu Bapak Ibu kita semua terus lakukan dengan tidak sembunyi. Kita nggak pernah tahu, tetapi saya yakin kita semua yang dengan tekun dan setia bersama dengan Tuhan akan melihat kemenangan. Amin. Akan masuk ke tanah terjanji. Karena itu yang Tuhan janjikan. Ada dua macam mukjizat di dunia ini Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita ya. Yang pertama namanya miracle of revival. Itu adalah mukjizat kesembuhan. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya. Itu namanya miracle of revival. Tapi ada mukjizat yang kedua Bapak Ibu, yang seringkali kita lupa. Kenapa? Karena nggak menjual, gitu ya, nggak keren, ya. Kan kalau penyembuhan keren, ya. Yaitu miracle of escape. Apa itu miracle of escape? Miracle of escape itu adalah walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah kau Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak aku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, miracle of escape. Di kanan kiri kita sakit, gue gak sakit karena gue punya Tuhan yang jaga. Kanan kiri boleh bangkrut, resesi, tapi gue percaya gue punya Tuhan, bisnis gue tetap jalan. Amin. Kanan kiri kawin cerai, gue gak kawin cerai, gue stay sama pernikahan karena gue punya Tuhan, rumah tangga gue aman. Ini adalah mukjizat yang kedua Bapak Ibu. Dan saya rindu kita semua gak cuma ngejar yang pertama, ya. Kita kejar kesembuhan yang sebut Bapak Ibu yang sedang sakit atau perbulan berdoa dapat kesembuhan. Tapi jangan lupa yang kedua, khususnya buat orang muda ya. Jangan orang muda kejar yang pertama. Apa syaratnya orang terima kesembuhan? Saya tanya. Apa syaratnya? Percaya? Iman? Bukan. Syaratnya mau terima kesembuhan adalah mesti sakit dulu, baru bisa terima kesembuhan. Tapi kalau orang muda, kita harus jaga kita di atas batu. Amin ya anak muda ya. Ya, kasihan amat gereja kita kalau orang muda itu udah luka batin dulu, ya kan? Gimana mau maju di gereja Katolik, ya kan? Makanya kita mesti ayo dari awal bangun kehidupan kita dalam fondasi yang kuat. Orang muda amin ya. Mau kanan kiri ajak juga lu pendek buat, diajak bisnis bodong jangan mau, ya kan? Coba cari hikmat dulu dari Tuhan. Bangun fondasi dalam Tuhan. Waktu yang akan menentukan. Mungkin saat ini kita nggak melihat, tapi one day ketika waktu yang tiba, Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Terus berdoa ya.
bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari Bapak Ibu semua, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk ambil sikap dengan Tuhan. Saat ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semua, yang melingkupi setiap hati di tempat ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita gunakan imajinasi iman kita saat ini. Kita membayangkan ada Tuhan Yesus di dekat kita, berdiri di samping kita saat ini, dia menggandeng kita. Yesus tahu setiap permasalahan kita, dia tahu setiap pergumulan, setiap perjuangan kehidupan kita. Kita yang berubat berat, kita yang letih, kita yang lesu, mungkin kita yang capek akan perjuangan dunia ini, segala beban yang mengikat kita, Yesus tahu. Saat ini letakkan semua beban kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya udah gak tahan dengan keadaan ini, saya capek Tuhan. Seakan-akan gak pernah ada habis, setiap hari sama aja Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Di dalam hatimu saat ini katakan, serahkan semuanya kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai tempat curhatan kita selama ini. Segala kekhawatiran, ketakutan kita serahkan. Segala sakit penyakit kita yang ada sakit saat ini, katakan pada Tuhan, Tuhan sakit Tuhan, saya udah mampu lagi. Dia Tuhan Yesus yang mengerti kita, dia yang tahu setiap permasalahan, setiap sakit penyakit dia tahu, bukan dia nggak tahu. Saat ini dia mengajak kita untuk percaya pada setiap rencananya. Kita mau biarkan iman kita bertumbuh bersama Yesus. Tuhan, kami percaya masalah ini, sakit penyakit ini yang mendatangkan celaka Tuhan. Tapi kami percaya ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, ini setiap masalah kami Tuhan, bantu kami untuk memikul kuk yang salah ini, mungkin kami salah Tuhan. Bantu kami untuk mengganti kuk ini, dan ayo Tuhan, bantu kami untuk memikul bersama dengan Engkau. Ajar kami hari demi hari untuk
untuk melihat perkara yang di atas atau perkara dunia Tuhan. Ajari kami untuk boleh patuh pada setiap perintah Tuhan, taat pada menjadi kehendak Tuhan, bukan pada keinginan daging kami. Yesus, mari saat ini memeluk anak-Mu. Ya, saya percaya saat ini Roh Kudus hadir ke setiap hati kita pribadi, pasti pribadi, yang menyentuh setiap hati yang keras, yang akan melembutkan hatinya, yang boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus, ini kami anak-anak-Mu dengan segala kerapuhan kami, dengan segala kemanusiaan kami, kedagingan kami. Kami minta ampun Tuhan, yang seringkali kami mengandalkan kekuatan manusia. Pikiran kami hanya berfokus apa yang menyenangkan kami. Dan malam hari ini kami sudah belajar. Kami gak mau menjadi anak-anak bayi rohani lagi Tuhan, tapi kami mau menjadi dewasa secara iman. Kami mau menyelami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk boleh memiliki pola pikir yang luas, untuk boleh menjadi tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami gak mau terfokus pada masalah ini Tuhan, pada sakit penyakit ini, tapi kami mau melihat rencana Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk lemah lembut malam hari ini, dan untuk rendah hati. Kami gak mau seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, lama Tuhan, panas, capek. Tapi kami mau cepat, kami mau melewati ini semua. Karena kami percaya, kami punya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang berjanji memberikan kepada kita semua hidup yang berlimpah. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami pada malam hari ini. Kami imani, kami percaya, kami yang datang sudah berbeda dengan kami yang keluar. Roh Kudus yang membaharui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teduhkan hatiku. Engkau yang
segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita dikenyangkan malam hari ini dengan sharing, dengan firman-firman Tuhan. Kita percaya ketika nanti kita pulang, kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Siapa yang percaya? Yes, luar biasa. Biarlah selagi ada kesempatan terus untuk datang, kita dikuatkan melalui firman Tuhan setiap hari Senin maupun setiap hari kita membaca firman Tuhan. Karena hidup ini adalah sungguh suatu kesempatan bagi saudara dan saya. Mari kita akan memberikan persembahan kita berikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Thank you, Sis Christine. Bapak Ibu, teman-teman muda, malam hari ini saya mau melihat berapa banyak yang merasa diberkati Tuhan dengan sharing firman dari Brother Gary. Ya, anak mudanya masih ragu-ragu, bro. Gimana ini? Gimana ini? Ya, sekali lagi saya mau tanya, siapa yang merasa sama diberkati dengan pewartaan firman dari Brother Gary? Ya, kita beri aplaus untuk Tuhan Yesus. Karena kita percaya Brother Gary adalah perpanjangan tangan dari Tuhan untuk menyampaikan kasih-Nya untuk kita semua. Amin. Terima kasih Brother Gary untuk sharing pada malam hari ini. Dari yang muda sampai yang sudah berpengalaman mendapatkan berkat yang dahsyat melalui Brother Gary. Kita sekali beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan selalu pakai Brother Gary di dalam seluruh karya pelayanannya, seluruh profesinya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara terkasih, terlebih teman-teman muda yang malam hari ini tetap hadir untuk bersama-sama bergabung di dalam persekutuan doa. Terima kasih juga tadi sudah memimpin Rosario ketika kita mau memulai persekutuan doa. Dan kembali kita diundang untuk datang ke persekutuan doa minggu depan yang juga akan diawali dengan Rosario bersama selama bulan Mei. Minggu depan kita akan bersama-sama mendengarkan pewartaan firman dari Bapak Hansen Ko dengan tema ikut Yesus atau ikut dunia. Nah, mulai dari sekarang udah dikasih PR nih, mau ikut Yesus atau ikut dunia. Tadi kalau mau ikut Yesus syaratnya apa? Taat kan? Berarti minggu depan kalau nggak datang taat atau enggak? Berarti ikut. Minggu depan kalau yang nggak datang berarti ikut siapa?
seluruh jeda ini akan dibawakan di dalam pertemuan tim sebelum kita berevaluasi bersama. Kita akan mendoakannya di dalam praise and worship. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Sis Christine. Thank you Kak Mimin. Terima kasih untuk pengumuman yang diberikan. Kita sudah memulainya tadi dengan doa dan kita sudah menaikkan pujian. Kita juga sudah dapat berkat. Ketika sebelum kita nanti pulang, kita akan pasti menutupnya dengan doa. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan doa penutup bersama nanti yang akan dipimpin oleh Brother Gary. Silakan. Sebelum kita melangkah keluar untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan. Mari Bapak Ibu semua kita kembali dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami percaya kami datang dengan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana bagi setiap kami. Tuhan Yesus, biarlah apa yang kami rasakan pada malam hari ini, hadirat Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengarkan, dan sia-sia Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau belajar dalam Engkau. Ajar kami hari demi hari, tuntun kami. Ketika mungkin dalam kesalahan kami jatuh kembali, kami lupa, Tuhan bawa kami kembali terus berjalan dalam kehidupan yang baik. Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kau berkati perjalanan pulang kami agar kami semua dapat sampai ke rumah kami dengan selamat. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang kami tinggalkan, orang-orang yang mencintai. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, Roh Kudus-Mu ada menyertai mereka semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami nggak pernah sempurna, tapi kami punya Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala. Amin. Thank you. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah sukacita kita terus mengalir pada orang yang akan kita jumpai maupun juga kepada setiap keluarga